Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin fi dinillah dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Azzakumullah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah kita akan lanjutkan bersama untuk salat isya. Rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat inilah kita masih bisa melanjutkan rutinitas kita dalam bentuk mendekatkan diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak akan pernah terputus kita berikan kepada junjungan alam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita cahaya di atas cahaya, sehingga dengan cahaya yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengarungi kehidupan kita dengan baik, dan kita akan bersama berkumpul di negeri akhirat yang sangat kita dambakan, yakni kita berkumpul dari ahlul jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini semestinya dan seharusnya yang berada di depan antum memberikan nasihat Ustaz Nur Samsul Qamar LC hafizahullah ta'ala. Tapi karena uzur, ada sedikit kesibukan dan lain hal, maka ana diamanahkan untuk mengisi waktu kosong, saling bertukar faedah dan memberikan nasihat. Ana teringat dengan firman Allah Azza wa Jal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang yang mengaku beriman. Nasihat itu akan sangat benar-benar bermanfaat bagi orang yang memiliki keimanan di hatinya. Maka beranjak dengan firman Allah dan juga hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW memberitakan melalui hadisnya tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Nabi SAW menjelaskan tentang 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Di antara 6 itu ialah qaulun Nabi SAW, fa idza stansahaka fansahhu. Apabila saudaramu seiman, seislam mengajukan diri untuk meminta nasihat kepadamu, sahabatmu sesama muslim meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat, karena itu kewajiban di antara kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Maka bergerak dari dalil-dalil ini, ana beranikan diri ana untuk berada di depan antum memberikan sepatah dua patah nasihat. Semoga nasihat ini terpatri di hati kita dan menjadikan kita orang-orang yang beriman dan semakin kuat memegang tali agama kita. Karena ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, nasihat itu ialah bentuk
seorang besar rasa tanggung jawabnya terhadap agamanya. Karena bentuk kesempurnaan agama seorang ialah senantiasa dia gemar untuk menasihati temannya agar sama-sama senantiasa berada di jalan kebenaran, koridor yang Allah ridhai jalla jalaluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka seorang yang memfokuskan dirinya dalam beragama, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah nasihat ini di antara sifat-sifat yang dia mengarungi kehidupan dunia ini dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah langsung jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Andai kata seorang hamba bermaksud hendak menghitung-hitung nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepadanya, niscaya tidak ada seorang pun dari hamba yang mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andai kata kalian bermaksud untuk menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Maka besar sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat-nikmat, apakah itu di bawah kesadaran kita ataupun mungkin tidak kita sadari. Nikmat Allah senantiasa Dia gelontorkan terus, mulai dari kita membuka mata kita, kemudian menutup kembali, hingga membuka kembali mata kita dalam menjalani hari-hari ini. Allah terus berikan kita nikmat dan karunia-Nya agar kita mudah menjalani rutinitas kita dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang sangat besar ialah nikmat Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Agama yang diridhai oleh Allah, yang apabila pemeluknya berada di atasnya, otomatis ridha Allah akan senantiasa mengiringinya. Maka ini kenikmatan yang sangat besar ketika kita terlahir sudah dalam keadaan Islam, atau ketika Allah beri petunjuk dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita yang tadinya belum memeluk Islam, kemudian kita berhasil masuk ke dalam agama Islam. Maka nikmat yang sangat besar ini jemaah, yang hendaknya kita syukuri. Di antara nikmat yang besar juga adalah nikmat iman yang terpatri di hati kita, yang dengan keimanan ini besar harapan kita. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh yang telah mendahului kita dari as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang telah Allah jamin, yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Dengan keimanan inilah yang akan mengumpulkan kita dengan salafus saleh, umat terdahulu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa mengerjakan amalan-amalan kebajikan, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka untuk mereka ini surga firdaus sebagai tempat tinggalnya, kesudahan akhirnya. Maka ketika kita memiliki keimanan di hati kita, besar harapan kita nikmat ini akan mengantarkan kita kepada kebaikan, apakah di dunia kita, di alam barzakh kita, ataupun di hari akhirat kelak. Kemudian di antara nikmat yang besar yang hendaknya kita perhatikan jamaah, ialah nikmat ketika kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti amalan-amalan kesolehan. Kita senantiasa dikenalkan saudara-saudara seiman, seislam dan seaqidah, yang visi dan misinya menghadapi dan menganggap dunia ini sama, yang orientasi kita hidup di dunia ini adalah menuju akhirat, negeri kekekalan.
ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh, maka itu nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsak," sabarkan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabbnya di pagi dan petangnya. Sabarkan dirimu wahai Muhammad. Nasihat kepada Nabi kita yang sangat mulia. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabbnya di pagi harinya dan di petang harinya. Di dalam segala keadaannya senantiasa mengingat Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang seperti ini. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan wajahmu dari orang-orang yang seperti ini, karena kau semata-mata mencari perhiasan dunia, gemerlap keindahan dunia. Perhatikan jemaah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, besar kenikmatan yang akan kita rasakan. Besar sekali keagungan yang Allah berikan kepada kita. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau ikuti wahai Muhammad orang-orang yang hatinya senantiasa lalai dari mengingat kami, kata Allah. Orang-orang yang orientasinya dunia, padahal dunia hanyalah jembatan, wasilah menuju kekekalan negeri akhirat. Jangan kau ikuti orang-orang seperti ini. Jangan terlalu sibukkan dirimu bersama mereka sehingga membuat mindsetmu berubah. Wattaba'a hawa, dan kau ikuti hawa nafsumu, keinginanmu, ketika ada batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala dan syariat, agar jangan kau lampaui. Tapi karena kau mengikuti hawa nafsu, maka kau lampaui. Jangan pernah seperti itu. Jangan ikuti hawa nafsu, karena senantiasa hawa nafsu mengajak kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali mereka-mereka, jiwa-jiwa yang di bawah rahmat dari Rabbku. Dihikayatkan dari ucapan Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Wa kana amruhu furudha. Kenapa Nabi SAW dinasihatkan untuk senantiasa bersama orang-orang soleh, para sahabat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran agama ini, syariat yang diturunkan oleh Nabi SAW. Kenapa harus bersama mereka dan jangan berpaling dari mereka semata-mata karena kita mencari dunia, dunia dan dunia? Ada waktu kosong, kita luangkan waktu kita untuk hal-hal yang kepentingan dunia. Ada sedikit waktu, pikiran kita gimana untuk cuan di dunia. Ada kesempatan, ada kemampuan, orientasi kita senantiasa dunia, dunia. Jangan ikuti orang-orang seperti ini wahai Muhammad. Jangan berpaling dari orang soleh. Teruslah bersama orang soleh. Kalau kau dunia, 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 apa yang akan kau dapatkan? Wa kana amruhu furudha. Allah akan cerai-beraikan segala urusanmu tentang dunia ini. Dunia yang diperlombakan untuk saling melampaui antara satu dengan yang lainnya, Allah akan buyarkan di depan matanya sehingga akan menghasilkan penyesalan. Apakah dipercepat oleh Allah di dunia ataupun kelak di akhirat. Wa'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang lainnya ialah nikmat kita duduk bermajlis ilmu. Ketika seorang hamba bermujahadah, bersungguh-sungguh menegakkan niatnya untuk mencari ridha Allah, di antaranya berkumpul bermajlis ilmu, mencari ridha Allah, besar sekali jemaah kenikmatan yang akan didapatkan. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh hamba Allah yang paling jujur, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah seorang hamba dia berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah,
dan dia saling ajar mengajarkan, saling terjadi pengajaran dan orang yang menerima ajaran di antara mereka, saling memberikan faedah, tukar-tukaran faedah, menambah keimanan dengan firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang seperti ini? Orang-orang yang bermajlis ilmu di rumah dari rumah-rumah Allah, 4 keutamaan yang akan didapatkan. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun untuknya ketenangan. Bukankah ini yang kita cari dalam kehidupan kita? Kita ingin tenang menjalani hidup kita dalam mengerjakan syariat-syariat yang dibebankan kepada kita selaku hamba-hamba Allah yang jujur beribadah kepada Allah. Bukankah ketenangan yang akan memudahkan langkah kita menuju tujuan akhir kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini? Salah satu sebab agar kita mendapatkan ketenangan ialah kita duduk berkumpul di majelis ilmu yang diadakan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Keutamaan kedua untuk orang yang senantiasa mengikuti majelis ilmu di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah ialah ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah senantiasa meliputinya. Bukankah kita senantiasa membasahi lidah kita ketika berdoa dengan meminta rahmat serta karunia Allah? Maka salah satu wasilah jalan sehingga kita mendapatkan rahmat Allah ialah dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Wa haffathumul malaikah, malaikat senantiasa menaungi kita. Kita yang senantiasa belajar, saling bertukar faedah, saling mendengarkan nasihat dan saling memberikan nasihat, maka malaikat akan menengadahkan sayap-sayapnya. Innal malaika la tad'u ajnihatan ridwan li talabil ilm. Sesungguhnya para malaikat itu akan menengadahkan sayap-sayapnya bentuk ridhonya terhadap orang-orang yang menuntut ilmu agama. Di antara keutamaan kita bermajelis ilmu, malaikat akan menaungi kita. Dan yang keempat jamaah, dan ini adalah nikmat yang sangat agung yang hendaknya seorang hamba berlomba-lomba untuk mencapainya dan mendapatkannya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menyebut hamba-hamba Allah yang kriterianya mendatangi rumah-rumah Allah, mendengarkan Al-Quran dibacakan, saling ajar mengajarkan di antara mereka. Allah akan sebut-sebut nama kita fi mala'il a'la. Allah akan sebut-sebut nama kita dengan sebutan yang sangat membanggakan andai kata kita mendengarkannya di hadapan khalayak masyarakat langit, para malaikat-malaikat yang Allah muliakan. Malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah akan senantiasa mendengarkan nama kita tergaung ketika kita berada di majelis-majelis ilmu. Besar sekali kenikmatan, ikhwan. Banyak sekali kenikmatan yang Allah telah beri. Andai kita tahu, andai saja kita mengetahuinya. Andai kata kita mau menghitung nikmat Allah, tidak akan sebentar waktu yang kita butuhkan. Sangat banyak. Karena sampai andai kata orang bermaksud, jika sudah bermaksud, dia kerahkan waktunya, pikirannya untuk menghitung nikmat. La tuhsuha, kata Allah, tidak akan mampu. Belum lagi 2 nikmat yang banyak kita lalai, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu Nabi SAW bersabda, ni'matani, ada 2 nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang mana kebanyakan dari manusia lalai akan 2 nikmat ini. Apa 2 nikmat ini? Kenapa bisa kita lalai dari 2 nikmat ini? Apakah dia sesuatu yang jarang kita dapatkan? Apakah dia hal yang tersembunyi sehingga Nabi menyebutkan banyak orang lalai dan luput dari orang untuk tahu 2 nikmat ini? As-sihhat wal faragh. As-sihhah, nikmat kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan oleh Allah kepada kita.
bukankah senantiasa kita berada dalam kondisi ini? Bukankah nikmat Allah yang ini senantiasa mengarungi kehidupan kita? Kesehatan. Ketika Allah cabut nikmat ini, bukankah terasa sekali bagi kita? Sangat terasa. Al-faragh, waktu luang. Banyak waktu luang sebenarnya yang Allah telah siapkan untuk hamba-hamba Allah. Tetapi apakah semua hamba-hamba Allah mengetahui bahwa waktu luang itu nikmat, sehingga dia bisa manfaatkan untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa berupaya mengerjakan amalan-amalan yang Allah ridhai? Dua nikmat ini banyak manusia luput darinya. Maka jamaah, besar sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tawarkan nikmat-nikmatnya yang tak terbatas ini. Perhatikan, semua kenikmatan yang Allah berikan ada konsekuensinya, ada timbal baliknya, harus ada balasannya. Tidak mungkin seseorang memberikan sesuatu tanpa sesuatu yang lain. Tidak ada yang orang memberikan sesuatu cuma-cuma. Maka perhatikan dan ketahuilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita menyadari bahwa senantiasa nikmat Allah diberikan dan digelontorkan tanpa henti kepada kita, apakah nikmat yang bisa kita rasakan atau hanya bisa kita mendengarkannya, mengetahuinya setelah diinformasikan kepada kita? Tidak terhitung nikmat Allah. Konsekuensinya ialah syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan dikufuri. Syukur bukan semudah kita mengucapkan kata-kata. Syukur membutuhkan realisasian, tahqiq, realisasian dalam kehidupan sehari-hari, pembuktian. Syukur bukan cuma membasahi lidah, tapi butuh pembuktian dari jawarih, amalan tubuh kita dan qalb, hati kita. Maka semakin meningkat ibadah kita. Ibadah apakah? Ibadah yang terlihat dengan ibadah fisik kita, salat, puasa, kerjakan amal kebajikan dan yang semisalnya. Ataukah yang tersimpan di hati, ibadah hati, seperti bersabar, menjaga diri agar jangan riya, sum'ah, menjaga diri hatinya agar jangan tertimpa penyakit hasad. Semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hazm pernah berkata, rahimahullah. Ibnu Hazm berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak semakin membuat dirimu dekat kepada Allah, yang semakin membuatmu jauh dari Allah, dengan nikmat yang telah diberikan, kita gunakan agar semakin menjauhkan diri kepada Allah, bukan semakin mendekatkan. Fahiya baliyah, maka hakikatnya nikmat itu adalah bencana untuk kita, siksaan untuk kita. Kenapa demikian? Karena semua nikmat membutuhkan balasan, dan balasan dari nikmat yang Allah telah beri adalah mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tahdzir, peringatan dari Allah. Apabila kalian bersyukur akan semua nikmat, aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur atas semua nikmat yang telah kuberikan, ketahuilah konsekuensinya adalah siksaanku sangat besar, sangat pedih. Sebagai peringatan dan pertakutan bahwa nikmat yang kita berikan ini membutuhkan balasan yang setimpal. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia mengetahui hakikat nikmat, maka dia akan berupaya
untuk mengerjakan hal-hal yang menggugurkan kewajibannya setelah mendapatkan nikmat tersebut, ialah mensyukurinya. Karena memang Allah akan mintai pertanggungjawaban setiap hamba yang menikmati nikmat yang telah Allah beri padanya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kami akan mintai pertanggungjawaban. Kami akan tanya hamba-hamba kami yang sudah menikmati nikmat yang telah kami berikan. Pada hari itu, pada hari kiamat kelak, anin na'im, akan semua nikmat. Semua nikmat yang Allah telah beri, Allah akan tanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat. Tidak akan bergeser, tidak akan bisa berpindah seorang dari hadapan Allah kelak di hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya 4 perkara. Apakah dari waktu luang yang diberikan, kemana dia manfaatkan? Apakah dari usia mudanya, di mana dia usangkan? Apakah dari nikmat harta, di mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan? Dan dari nikmat sehat, di mana dia hilangkan? Di mana dia manfaatkan kesehatan? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini bisa berpotensi menjadi 2 bagi seorang hamba, tergantung gimana hamba tersebut memperhatikan dan mengamalkan dari niat ini, mensyukurinya kah atau mengkufurinya. Hakikatnya nikmat yang Allah berikan 2 hal. 1, nikmat itu bisa menjadi keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi juga ya kawan, nikmat yang membahagiakan kita ini bisa menjadi malapetaka bagi kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, kana min Bani Israel, adalah dulunya dari Bani Israel. Atau dalam riwayat, inna thalathatan min Bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma. Abrasa wa aqra'a wa a'ma. Dahulunya dikisahkan oleh Nabi langsung kepada para sahabatnya. Di zaman Bani Israel ada 3 orang yang memiliki penyakit yang berbeda-beda. Abros, seorang yang tertimpa penyakit kulit. Wa aqra', seorang yang tertimpa penyakit kebotakan yang tidak bisa tumbuh lagi rambutnya. Walaupun usianya masih muda, tapi dia tertimpa penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan-pengobatan pada masa itu. A'ma, dan yang ketiga adalah orang buta. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah ingin menguji 3 orang dari hamba-hamba Allah pada masa Bani Israel ini dengan ujian. Faba'atha ilaihim malakan, maka ketika Allah ingin menguji mereka dengan sebuah ujian, Allah utus malaikat kepada 3 orang yang terkena penyakit ini. Abros, penyakit kulit. Aqra, penyakit kebotakan. A'ma, kebutaan. Fa'atal abros, maka yang pertama kali didatangi oleh malaikat ialah abros, hamba Allah yang tertimpa penyakit kulit. Faqala ayyu syai'in ahabba ilaika. Diriwayatkan di Sahih Bukhari, malaikat mendatanginya dan berkata, apa sesuatu yang sangat kau cintai dan kau damba-dambakan? Qal, maka ketika malaikat datang menyerupai manusia bertanya seperti itu, berkatalah menjawab pertanyaan tadi si penyakit kulit. Launul hasan wa jildul hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bih. Aku ingin kulit yang bagus, kulit yang bersih,
kulit yang putih yang sempurna. Wajildul hasan, launul hasan, warna yang indah, putih cerah bersih. Jildul hasan, kulit yang sangat bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani bin nas, atau qadharin nas. Dan aku berharap penyakit yang membuat orang lari dariku ini hilang. Karena setiap kali aku menjumpai manusia, lari semuanya dariku karena penyakit yang kuderita, takut tertular. Aku sangat ingin Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit ini, sehingga Allah berikan aku warna kulit yang indah, kulit yang bagus, dan penyakit ini hilang secara sempurna dariku. Qala famasahahu, maka Nabi pun bersabda, melanjutkan hadisnya. Malaikat pun seketika itu masahahu, mengusap kulitnya. Fadhahaba anhu qadharuh, tiba-tiba secara otomatis hilang penyakit kulitnya. Fa'u'tiya launan hasan wa jildan hasanan, maka diganti penyakit yang sudah hilang tadi dengan warna kulit yang bagus dan kulit yang indah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, kemudian berkata lagi malaikat kepada si penyakit kulit yang sudah Allah sembuhkan melalui perantara malaikat tadi. Malaikat berkata kepadanya, apa lagi harta yang kau idam-idamkan? Harta apa yang kau inginkan? Qala al-ibilu awil baqar. Dia berkata, aku pengen al-ibil, seekor onta, awil baqar, atau sapi. Ini riwayat Ishaq, Syakkal Ishaq. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Ishaq periwayat hadis ini ragu apakah yang benarnya dari Nabi itu yang diminta oleh si penyakit kulit yang sudah Allah sembuhkan tadi, apakah dia minta onta atau dia minta sapi. Ala kulli hal antara kedua itu. Fa'utiya naqatan syu'ara, atau fa'utiya naqatan husyara, maka diberikanlah untuknya oleh malaikat yang menyerupai manusia tadi onta betina yang sedang hamil, yang sedang mengandung cikal bakal anak. Kita azan dulu, insyaallah. Baik.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Faqal, kemudian malaikat setelah memberikan nikmat yang sangat mulia ini, sembuh penyakitnya, diberikan lagi dia harta berupa onta yang sedang hamil tua, kemudian ditambah dengan doa dari malaikat. Perhatikan, kalau malaikat yang mendoakan, maka potensi terijabahinya juga besar. Kata malaikat, barakallahu laka fih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu terhadap titipan ini, terhadap onta yang sedang bunting ini. Qala fa'atal aqra. Kemudian Nabi menjelaskan, setelahnya malaikat yang tadi berpindah kepada hamba Allah yang terkena penyakit aqra, penyakit botak yang tidak bakal bisa tumbuh rambut. Beda kalau kita berambut kemudian dicukur, itu bukan aqra namanya. Tapi aqra itu penyakit yang memang tidak bisa tumbuh rambut sama sekali. Fa'atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Ya, dia datang dalam keadaan bentuk manusia. Kemudian dia berkata kepada si penyakit kebotakan tadi, ayyu syai'in ahabba ilaik. Sama pertanyaannya. Apa hal yang kau inginkan? Apa hal yang kau damba-dambakan? Maka si aqra berkata, qal sya'run hasan. Aku ingin rambut yang indah. Yadhhabu 'anil ladzi qad qadarani an-nasu bi. Yang manusia itu tadinya pergi dariku karena penyakit ini, aku ingin hilang penyakit ini juga agar manusia tidak lari dariku. Famasahahu. Singkat cerita, malaikat langsung kembali mengusap kepalanya. Fadhahaba 'anhu qadar. Maka seketika penyakitnya pun hilang. Seketika juga penyakitnya hilang. Wa u'tiya sya'ran hasana. Dia ganti dengan rambut yang indah. Kebotakannya hilang, ganti rambut yang indah. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik. Ditanya lagi, harta apa yang kau inginkan setelah hilang penyakitmu ini? Qala al-baqaru awil ibil. Aku ingin onta ataupun sapi. Fa'utiya baqar hamilan. Maka dia pun memberikan, malaikat memberikan untuknya sapi yang sedang bunting juga, yang sedang hamil. Qala barakallahu laka fiha. Sama seperti yang pertama, dia juga sertakan doa. Malaikat mendoakan juga, semoga Allah memberkahimu dengan hartamu ini. Kemudian fa'atal a'ma. Setelah itu dia pergi, datangi si buta dalam keadaannya seperti manusia. Malaikat berubah menjadi manusia, kemudian tanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa hal yang kau inginkan? Maka dia berkata, aku menginginkan kebutaanku ini hilang. Dia berkata, an yuridallahu ilayya basari fa absara bihin nas. Aku ingin agar Allah memberikanku penglihatan agar aku bisa melihat manusia. Maka malaikat pun mengijabahinya. Famasahahu, seperti dua teman-temannya yang terkena penyakit sebelumnya. Malaikat pun juga mengusapkan matanya. Seketika juga sembuh butanya. Fa'ayul mal ahabu ilaik. Kemudian ditanya lagi, harta apa yang kau mau, wahai hamba Allah? Qal al-ghanam. Dia pun berkata, aku mau kambing. Fa'utiya syatan walidan. Maka seketika itu malaikat pun memberikan kambing yang sedang bunting. Fa'untija hadzani wa wallada hadz. Maka singkat cerita, harta yang diberikan kepada 3 orang tadi setelah penyakit mereka bertiga dihilangkan melalui malaikat atas izin Allah. Seketika itu juga akhirnya hasil dari hewan-hewan yang diberikan tadi sampai beranak pinak, melahirkan. Fakana lihadza wadin minal ibil wa hadza wadin minal baqar wa lihadza wadin minal ghanam. Hasilnya
satu lembah onta, satu lembah sapi, satu lembah kambing. Bukankah ini nikmat jamaah? Nikmat di atas nikmat. Allah berikan kesembuhan dari penyakit kita saja, nikmat sangat besar. Allah tambah lagi dengan nikmat yang tidak terhitung. Sampai berlembah-lembah hasil dari satu yang hamil tadi. Singkat cerita, apakah sudah selesai sampai situ nikmat itu berujung bahagia? Belum. Ketahuilah jamaah, nikmat yang kita ketahui tadi, yang ditimpakan kepada 3 orang tadi, itu datang malaikat itu kepada orang pertama dalam bentuk seperti hamba Allah yang pertama ini ketika dia masih tertimpa penyakit. Datang malaikat menyerupai manusia yang sedang kena penyakit kulit parah. Tujuannya agar teringat bahwa dulu juga dia seperti ini, kemudian Allah berikan nikmat atas izinnya. Begitu pula dia datangi orang kedua yang ditimpakan musibah penyakit kebotakan, kemudian disembuhkan Allah. Ja'a fi suratihi wa hayatihi, dia datang dalam bentuk dan rupa semisal orang yang terkena penyakit dulunya sebelum disembuhkan. Datang kepada si buta juga bentuk buta. Datang kepada si penyakit kebotakan juga botak seperti itu. Singkat cerita, dia bertanya. Datang sebagai peminta-minta berkata, rajulun miskin. Aku ini pemuda yang miskin. Aku orang miskin. Qadin qata'at biyal hibal. Sudah terputus segala wasilahku untuk bisa bertahan di muka bumi. Udah nggak ada lagi apa-apa. Tidak ada lagi. Perbekalanku sudah habis. Qadin qata'a biyal hibal fi safari. Sudah terputus. Habis hartaku. Aku mau melanjutkan safar, tidak ada lagi harta. Habis. As'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasan wa jildal hasan wal mal ba'irat ataballagha bihi fi safari. Ya, aku meminta kepada Rob yang telah memberikanmu kulit yang indah. Ketika malaikat datang kepada si penyakit kulit dalam bentuk rupa seperti dia dulu sebelum sehat. Dia berkata, aku meminta kepada Allah supaya mendapatkan nikmat sepertimu, memiliki kulit yang bagus, warna kulit yang indah, dan sesuatu yang bisa menyambung safarku, perjalananku. Dia minta ba'iron, seekor onta. Kemudian dia datang juga kepada orang kedua yang terkena penyakit kebotakan. Sama seperti itu juga. Rajulun miskinun qadin qata'a biyal hibal fi safari. Aku orang miskin, sudah terputus semuanya wasilah sehingga aku bisa melanjutkan safarku. Habis sudah, tidak ada lagi. Dia minta kepada orang yang terkena penyakit botak dulunya yang sudah sembuh ini. Dia katakan, syat, aku meminta kepadamu agar kau berikan aku sapi. Sama tidak Pak? Sama ya. Singkat cerita yang ketiga juga datang. Tetapi Allah hinakan dua hamba-hamba Allah ini yang tidak mau bersyukur. Ketika tidak mau memberikan, tidak teringat padahal Allah sudah ingatkan melalui malaikatnya bahwa nikmat itu sementara dan ujian dari Allah. Kemudian tidak mau mensyukuri nikmat, tidak mau merealisasikan bentuk nikmat dengan mensyukurinya. Akhirnya Allah timpakan musibah, kembali dia seperti keadaannya dulu. Kemudian Allah muliakan si buta karena sebab kebutaannya ini kemudian disembuhkan oleh Allah kebutaannya. Dia bersyukur dan memberikan si malaikat tadi kambing, seekor kambing yang diminta untuk melanjutkan safarnya, karena si malaikat berpura-pura menjadi musafir yang kehabisan bekal. Dia berkata, dahulunya aku juga buta. Kemudian atas izin Allah, Allah muliakan aku dengan nikmatnya sehingga Allah sembuhkan aku dari penyakit itu. Dan Allah berikan aku harta yang melimpah. Ambillah apa yang kau inginkan dan tinggalkanlah apa yang kau tak inginkan. Dia tidak minta cuma satu kambing, dia bilang ambil semua harta yang kau butuhkan, ambil. Dan tinggalkan yang tidak kau butuhkan. Maka malaikat
tersebut singkat cerita mengatakan, amsik malak, ambil hartamu, simpan hartamu. Fa innama betulitum, sesungguhnya itu semua hanyalah ujian untukmu, untuk kalian. Nikmat itu ujian. Faqad radiyallahu anka, sungguh Allah telah meridhoimu. Wa sakhata ala sahib, dan Allah murka terhadap dua temanmu yang tidak tahu bersyukur. Maka faedah dan pelajaran dari kisah yang singkat ini ialah, syukurilah setiap nikmat yang kita dapatkan, besar kecil. Apakah nampak atau tidak nampak, sadar atau tidak sadar, senantiasa panjatkan kesyukuran dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, berupaya mengerjakan hal-hal yang Allah ridhai. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Semoga Allah berikan kita karunia-Nya sehingga kita bisa mendapatkan nikmat dan termasuk dari orang-orang yang dapat mengamalkan atau merealisasikan nikmat kita dengan kesyukuran, dan semakin meningkatkan ketakwaan dan amalan-amalan soleh kita, ridha Allah agar kita dapatkan semoga kebaikan untuk kita semua. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.